Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ladang Batar Entertain yang akan memberikan kabar gembira kepada para pejuang NIP P3K di CPNS tahun 2021. Baiklah teman-teman, tidak memperpanjang waktu, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan sedikit P3K tahun 2021, kompetensi teknik yang kedua, part yang pertama. Mudah-mudahan soal dan juga latihan yang akan kami berikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan berjuang di tes CPNS dan P3K tahun 2021 tahun ini. Baiklah, soal yang pertama. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Kenarok dan Kendedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, dan di video kisah Kenarok dan Kendedes, gambar candi. Mana yang paling tepat teman-teman, media yang cocok kita gunakan untuk materi Kenarok tentang sebuah kisah kerajaan pada masa lampau? Kalau menurut teman-teman gimana? Yang mana yang paling tepat, A sampai E? Jawabannya adalah D. Itu adalah video kisah Kenarok dan Kendedes. Jadi kita berikan video kepada anak-anak murid kita kisah Kenarok dan Kendedes, sehingga murid-murid kita itu mengerti bagaimana alur kisah dari Kenarok dan Kendedes. Soal nomor 2. Pemberian umpan balik jika siswa itu heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalist feedback, E. External feedback. Mana yang tepat teman-teman? Umpan balik ya, adanya tanya jawab antara guru dengan siswa yang siswanya itu adalah heterogen. Jadi kita ketahui heterogen ini teman-teman adalah siswa itu memiliki perbedaan di antara siswa-siswa yang lain. Banyaknya perbedaan di antara siswa. Mana yang tepat teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang C, quantitative feedback. Jadi yang feedback ini maksudnya adalah umpan balik di representatif. Jadi umpan balik representatif, cumulative feedback, quantitative feedback. Jadi teman-teman harus menguasai dulu pengertian dari umpan balik masing-masing A sampai E ini. Jadi teman-teman bisa menjawabnya bagaimana pemberian umpan balik jika siswa itu heterogen. Jadi yang paling tepat adalah umpan balik yang kuantitatif teman-teman, C. Soal berikutnya nomor 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa itu homogen teman-teman. Jadi kebalikan di soal nomor 2 tadi ya yang ini, bagaimana umpan balik jika siswanya yang homogen, siswanya yang sama. Apa yang tepat umpan balik yang kita berikan? Jawabannya adalah B, yaitu cumulative feedback. Nah, jadi yang tadi quantitative feedback, jadi cumulative feedback. Jadi ada dua perbandingan ya teman-teman. Kalau yang heterogen kuantitatif, kalau yang homogen kumulatif. Itu yang inti dari umpan balik yang harus kita berikan pada siswa ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Mana yang tepat teman-teman? Penilaian yang kita berikan pada pertumbuhan pohon singkong. Apa kinerja, B produk, portofolio, proyek, atau praktek? Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu proyek ya. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu penilaian masing-masing A sampai E nih. Kinerja, produk, portofolio, proyek, dan juga praktek. Jadi seandainya teman-teman sudah memahami pengertian masing-masing ini, pasti akan tahu jawaban dari bagaimana pengamatan pertumbuhan pohon singkong ini yang tepat untuk dilakukan penilaiannya. Jadi yang tepat adalah yang D teman-teman. Soal berikutnya soal nomor 5.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. Ketika siswa kita menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya, penilaian apa yang harus kita berikan kepada siswa tersebut? A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawaban yang tepat adalah ya, E. Praktek. Kenapa praktek, teman-teman? Karena siswa itu kita suruh untuk melakukan penampilan di depan siswa-siswa yang lain atau di depan kelas, yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya. Itu namanya penilaian praktek. Oke, selanjutnya soal nomor 6, masih sebuah penilaian. Membuat anyaman lagi merupakan penilaian. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Produk. Kenapa produk? Karena siswa atau murid yang kita suruh itu adalah membuat anyaman. Jadi anyaman itu bisa menghasilkan hasil, ya. Kenapa hasil? Karena anyaman itu bisa dibuatkan menjadi tempat asbak rokok, buat tas, buat dompet dan lain sebagainya. Itu akan menghasilkan sebuah karya dan juga hasil dan juga mendapatkan keuntungan. Itu jawaban yang tepat adalah yang B, produk, karena merupakan hasil, teman-teman. Selanjutnya nomor 7, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian, masih bersifat penilaian. Jadi hasil pengamatan proses fotosintesis lagi, teman. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Mana yang tepat, teman-teman? Proses fotosintesis. Jawaban yang tepat adalah yang B, masih bersifat produk. Kenapa, teman-teman? Karena hasil itu akan laporan hasil, teman-teman. Ini laporan hasil yang diminta, teman, ya. Laporan hasil. Maka yang tepat adalah B, produk. Karena produk itu adalah sebuah hasil. Itu kata kunci yang harus kita pahami dalam setiap macam-macam penilaian. Soal nomor 8, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Sekarang adalah menyajikan lagi, teman-teman, laporan hasil. Apa yang tepat, teman-teman? Jawabannya adalah yang E, praktek. Nah, jadi harus ingat kuncinya, teman-teman. Tadi membuat, sekarang menyajikan. Jadi kalau menyajikan laporan hasil itu adalah praktek, karena dia menyajikan di depan semua orang dengan hasil pengamatan yang telah dia dapatkan dari proses fotosintesis tersebut. Jadi isinya adalah yang E, praktek, teman-teman, ya. Dia mempraktekkan laporan hasilnya. Selanjutnya nomor 9, siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Sekarang adalah diminta mengamati lagi. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Proyek, ya. Nah, jadi kuncinya adalah diminta mengamati. Jadi siswa diminta mengamati. Itu kuncinya. Baik, nomor 10. Dalam pembelajaran di kelas, Anda terdapat 2 siswa yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan yang berbeda. Mana yang tepat, teman-teman? Seandainya teman-teman memiliki seorang murid, terdapat 2 siswa, ya, siswa yang mana kebutuhan khusus, punya kebutuhan khusus, ya. Apa yang tepat kita tangani anak tersebut dalam menghadapi kondisi ini? Jawaban yang tepat adalah yang C, melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. Karena apa, teman-teman? Karena tidak mungkin semuanya kita lakukan perlakuan yang berbeda, semuanya. Karena yang berbeda itu cuma 2 siswa. Jadi kita harus melakukan bimbingan di tempat duduk yang terkena kebutuhan khusus tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C, yang tepat, ya, teman-teman. Oke.
Selanjutnya, soal nomor 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Bagaimana cara membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca? Yang harus kita lakukan adalah, jawaban yang tepat adalah yang B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Gunanya kita diajak ke laboratorium, kita membangkitkan rasa ingin tahu anak kita dan juga gemar membaca, dan juga situ nanti kita akan melakukan proses praktek di laboratorium tersebut. Itu nomor 11. Lanjut, soal nomor 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Mana yang tepat teman-teman? Menelusuri, melacak kemajuan siswa. Kalau kata-kata menelusuri, melacak itu yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A. Keeping track. Nah, jadi keeping itu antara melacak, menelusuri. Jadi teman-teman harus kuasai dulu bahasa Inggrisnya, ya. Apa itu yang keeping track, checking up, finding out, summing up, dan finding in. Ya. Jadi harus kita sesuai bahasa Inggrisnya. Kalau finding, kata-kata finding ini adalah mencari, teman-teman. Nah, mencari di dalam, mencari di keluar. Kalau cek, kita mari cek, ya, mencek aja. Kalau summing, nah, jadi yang paling tepat adalah keeping track. Itu adalah menelusuri atau melacak. C-nya adalah A. Soal terakhir, bagian pertama, yang ke-13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai apa? Ya, mengecek, teman-teman. Mudah, gampang kan? Jadi A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Ada kata-kata mengecek, pasti jawabannya adalah ya, betul, B. Checking up. Jadi teman-teman harus menguasai dulu yang A sampai E, teman-teman. Cari apa penjelasan atau pengertian dari A, B, C, D, dan E ini. Begitu saja bagian pertama, teman-teman, kompetensi teknik bagian kedua, soal 1 sampai 13, dan kita akan lanjutkan di soal berikutnya 14 dan nomor-nomor berikutnya. Oke, itu saja teman-teman, soal dan juga pembahasan singkat dari kami Ladang Batu Entertainment. Semoga bermanfaat. Kalau seandainya bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lainnya yang sedang berjuang di tes CPNS atau P3K tahun 2021. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang lain ya, agar channel Ladang Batu Entertainment berkembang dan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih.